Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kamu lagi asik-asik kerja atau lihat-lihat foto lama, tiba-tiba kepikiran, gimana kalau semua data ini hilang? Atau mungkin pusing tujuh keliling karena memori HP atau laptop udah teriak-teriak minta ampun? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas solusinya. Kita akan kenalan sama dua teknologi keren, RAID dan NAS. Tenang, namanya emang kedengeran ribet, tapi saya janji bakal kita bedah dengan cara yang super santai dan gampang dimengerti. Coba bayangin deh momen ini. Kamu udah siap-siap mau ambil foto pemandangan yang bagus banget, tiba-tiba muncul notifikasi penyimpanan penuh. Atau yang lebih horor lagi, kamu nyalain komputer dan hard drive-nya nggak kebaca. Wah, itu rasanya jantung kayak mau copot kan? Semua kerjaan, semua kenangan rasanya ada di ujung tanduk. Frustrasi banget. Tapi tarik napas dulu, jangan panik. Karena sebetulnya ada kok solusinya. Yuk kita kenalan sama dua pahlawan super di dunia data. Yang pertama namanya RAID, dan yang kedua namanya NAS. Mereka ini siap sedia buat jadi benteng pertahanan untuk semua file berharga kamu. Mari kita cari tahu kekuatan mereka masing-masing. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu RAID. Coba deh bayangin kalau hard drive kamu itu bukan kerja sendirian, tapi mereka membentuk sebuah tim. Nah, RAID inilah yang jadi manajer atau strategisnya, yang ngatur gimana tim hard drive ini bisa kerjasama, biar lebih kuat, lebih cepat, dan lebih aman. Jadi, RAID itu sendiri singkatan dari Redundant Array of Independent Disks. Gampangnya gini, ini adalah sebuah teknologi yang nyulap beberapa hard drive, misalnya 2 atau 4, supaya dibaca sama komputer kita sebagai satu hard drive raksasa. Jadi kita bisa dapat kapasitas yang lebih gede, performa lebih kencang, atau keamanan yang lebih top. Terus gimana cara kerjanya? RAID itu punya dua strategi utama. Yang pertama namanya stripping. Ini buat ngejar kecepatan. Jadi data kamu itu dipecah-pecah dan ditulis ke semua hard drive barengan. Mirip kayak ada dua penulis ngerjain satu buku, pasti selesainya jadi dua kali lebih cepat kan? Nah, yang kedua itu mirroring. Ini buat keamanan. Jadi apapun yang kamu tulis di satu hard drive, langsung disalin sama persis ke hard drive pasangannya. Kayak punya mesin fotokopi ajaib yang nggak pernah berhenti kerja. Jadi kamu mau pilih mana? Kecepatan super atau keamanan super? Nah, dari dua strategi tadi, ada beberapa level RAID yang populer. Yang pertama, RAID 0. Ini yang pakai strategi striping, kecepatan maksimal. Tapi ada tapinya. Kalau satu aja hard drive rusak, semua data kamu hilang. Risikonya tinggi banget. Terus ada RAID 1. Ini kebalikannya, pakai mirroring, super aman. Satu hard drive rusak, tenang, datanya aman di salinannya. Dan terakhir ada RAID 5. Ini bisa dibilang jalan tengahnya. Dia ngebalance antara kecepatan dan keamanan, dan dia cukup pintar buat bertahan kalau ada satu hard drive yang rusak. Untuk penggunaan di rumah, biasanya RAID 5 ini jadi pilihan yang paling pas. Oke, cukup soal RAID. Sekarang kita pindah ke temennya, yaitu NAS. Kalau tadi RAID itu adalah caranya si hard drive bekerja, nah NAS ini adalah rumahnya. Bayangin aja kamu punya Google Drive atau Dropbox sendiri, tapi servernya nggak diantah-berantah, melainkan ada di rumahmu. Itulah NAS. NAS itu singkatan dari Network Attached Storage. Pada dasarnya ini adalah sebuah komputer kecil yang tugas utamanya cuma satu, nyimpan file kamu dan bikin file itu bisa diakses lewat jaringan. Jadi kamu bisa buka file-file kamu dari mana aja, pakai perangkat apa aja, laptop, HP, tablet, smart TV, selama terhubung ke jaringan internet. Praktis banget. Terus bisa buat apa aja sih NAS ini? Wah, banyak banget. Kamu bisa jadiin dia pusat backup otomatis buat semua gadget di rumah. Bisa juga jadi server media pribadi, jadi semua koleksi film dan musik kamu bisa di-stream ke TV atau HP. Mau kirim file gede ke teman? Gampang, nggak perlu upload lagi. Atau lagi di luar kota dan butuh file kerjaan? Tinggal akses aja dari jauh. Bener-bener kayak punya cloud pribadi tanpa perlu bayar biaya langganan bulanan. Oke, kita udah kenalan sama RAID, udah kenalan juga sama NAS. Sekarang mungkin pertanyaan yang muncul di kepala kamu adalah, jadi saya butuhnya yang mana? RAID atau NAS? Nah, ini dia bagian yang paling penting dan sering bikin salah paham. Jawabannya adalah, kamu nggak harus memilih. Pertanyaannya bukan RAID atau NAS. Justru mereka ini adalah pasangan duet naut, tim impian buat data kamu. Mereka bukan saingan, tapi mereka saling melengkapi. Biar makin jelas, kita bedah perbedaannya. RAID itu adalah metodenya. Dia itu aturan main tentang bagaimana data kamu disimpan di hard drive. Fokusnya di dalam sistem. Sedangkan NAS itu adalah perangkatnya. Dia itu kotak fisiknya, si komputer mini yang kamu sambungin ke jaringan internet di rumah. Jadi gampangnya, RAID itu soal bagaimana, sementara NAS itu soal apa. Dan disinilah keajaiban terjadi.
Kebanyakan perangkat NAS yang dijual sekarang itu udah punya sistem RAID di dalamnya. Jadi, NAS menyediakan rumah yang nyaman dan bisa diakses dari mana saja. Sementara RAID bertugas sebagai sistem keamanan canggih di dalam rumah itu. Jadi, data kamu nggak cuma gampang diakses, tapi juga super aman terlindungi. Keren kan? Nah, bagian paling serunya nih, kamu nggak harus selalu beli perangkat NAS yang sudah jadi dan mungkin harganya lumayan. Kalau kamu suka ngoprek dan mau sedikit berpetualang, kamu bahkan bisa loh ngerakit NAS kamu sendiri di rumah. Penasaran gimana caranya? Yuk kita intip sedikit. Secara garis besar cuma ada 4 langkah aja. Pertama, siapin perangkat kerasnya. Kamu bisa banget manfaatin PC lama yang udah nggak kepake. Kedua, install sistem operasinya. Banyak kok yang gratis dan powerful, contohnya TrueNAS. Ketiga, pasang hard drive-nya, dan disinilah kamu akan mengatur konfigurasi RAID pilihanmu. Terakhir, tinggal atur folder dan pengguna, dan voila, kamu udah punya cloud pribadi buatanmu sendiri. Oke, sebelum kita akhiri, yuk kita rangkum poin-poin paling penting dari obrolan kita hari ini, supaya kamu bisa makin mantap buat melindungi semua kenangan digital berhargamu. Jadi ingat ya, RAID itu adalah metode untuk mengatur hard drive, entah itu buat ngejar kecepatan atau buat keamanan ekstra. Kalau NAS, itu adalah perangkat yang ngasih kamu akses ke file dari manapun. Dan solusi paling ideal? Ya gabungan keduanya, sebuah perangkat NAS yang di dalamnya udah dibekali sistem keamanan RAID. Dengan ini, kamu punya kendali penuh atas data dan cloud pribadimu sendiri. Jadi sekarang bola ada di tanganmu. Setelah tahu bedanya RAID dan NAS, dan tahu seberapa pentingnya melindungi data, kira-kira langkah apa nih yang bakal kamu ambil buat mengamankan semua file, foto, dan kenangan berhargamu? Jangan ditunda-tunda ya, karena data kamu itu tak ternilai harganya. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di lain kesempatan.